Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua bisa berjumpa lagi pada pertemuan kedua Forum Daiyah Fatayat NU Kabupaten Sumedang dengan materi wawasan kebangsaan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Saya akan mencoba memaparkan beberapa poin. Yang pertama, pengertian sehat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, program yang dapat menunjang kesehatan. Yang keempat, strategi untuk mencapai program kesehatan. Poin pertama tentang sehat yaitu keadaan yang komprehensif atau dalam kata lain suatu keadaan sebelum meninggal. Sedangkan sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, kelemahan atau cacat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada 4. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor pelayanan kesehatan. Yang ketiga, faktor perilaku. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan yaitu faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, seperti diabetes mellitus, asma bronkia, epilepsi, dan sebagainya. 2. Faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bisa dimulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, atau dalam kata lain dari mulai tingkat posyandu sampai dengan rumah sakit. Sehingga dengan adanya pelayanan kesehatan, masyarakat lebih mudah untuk mendatangi dan memperoleh informasi. 3. Faktor perilaku. Faktor perilaku sering berhubungan dengan gaya hidup. Di sini jelas gaya hidup masyarakat tradisional dan gaya hidup masyarakat modern berbeda. Masyarakat tradisional di mana sarana transportasinya masih minim, sehingga masyarakat di sana masih terbiasa untuk berjalan kaki, berolahraga, sedangkan masyarakat modern di mana transportasinya sudah maju dan banyak. Jadi dalam menjalankan aktivitasnya lebih menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kemudian gaya hidup perilakunya pada perilaku pola makannya berbeda. Pola makannya berbeda maksudnya lebih masyarakat modern itu lebih lebih enak atau lebih terbiasa untuk masyarakat untuk makanan yang cepat saji, padahal itu semua kurang baik untuk kesehatan. Kemudian gaya hidup itu bagaimana aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu sangat berpengaruh pada faktor kesehatan. Yang keempat, faktor lingkungan bisa dibagi menjadi 2, yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik yaitu berhubungan dengan tempat tinggal kita. Apakah kita menyediakan tempat sampah yang baik? Apakah ada sanitasi yang baik? Kemudian penyimpanan saluran airnya baik atau tidak, apakah tidak mencemari lingkungan, tetangga, dan sebagainya. Sedangkan faktor sosial, faktor yang berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Jika ekonomi kita bagus, maka asupan makanan dan asupan makanan yang baik, maka gizi seimbang pun akan terpenuhi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, program-program yang dapat menunjang kesehatan ada 12 program. Yang pertama, memberi pelayanan kesehatan pada ibu hamil, kemudian memberi kesehatan pada ibu bersalin, memberi pelayanan kesehatan pada bayi baru, balita, kemudian memberi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, usia produktif, usia lanjut, usia penderita hipertensi, kemudian memberi pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus, kemudian memberi pelayanan kesehatan pada gangguan jiwa berat, memberi pelayanan pada penyakit TBC atau tuberkulosis, dan terakhir memberi pelayanan kesehatan pada penyakit HIV AIDS. Nah, yang terakhir nih, strategi untuk mencapai 12 program tersebut. Itu yang pertama, penguatan komitmen, kemudian penguatan pelayanan kesehatan, kemudian digitalisasi, dan yang terakhir monep. Nah, itu pemaparan yang saya
bisa paparkan pada pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan, baik kesalahan maupun perkataan. Mari kita mulai sehat dari diri kita, keluarga, dan masyarakat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.